Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menjalani kehidupan saat kita itu diambang 40% gitu teman-teman ya, kesembuhan kita gitu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share hal tersebut ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang Pak bagaimana nih cara menjalani kegiatan kita saat ada asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya saya akan ceritakan kejadian saya waktu menjalani kehidupan saya waktu di ambang-ambang 40%, kemudian di 70%, kemudian di ambang pemulihan yaitu di ambang 95%. Nah itu teman-teman, tetapi di saat ini saya akan menjelaskan dulu keadaan saya waktu di ambang 40% gitu teman-teman ya. Dan di 40% itu lagi lagi parah-parahnya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanggulangi gangguan asam lambung dan status psikosomatis yang kalian derita. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sangat menderita sekali menjalani kehidupan kita ini gitu teman-teman ya. Dari mulai kegiatan bahkan sampai ke perasaan juga gitu teman-teman ya, kita itu mengalami tidak nyaman teman-teman ya, semuanya serba terganggu. Nah itu teman-teman ya, kegiatan yang lain menjadi terbatas karena ketika kita melakukan kegiatan gitu teman-teman ya, ada sensasi-sensasi yang hadir dari mulai lemah, letih, lesu, lemes gitu teman-teman ya, agak pusing, agak kelayangan dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian untuk perasaan juga kita itu sering terganggu setiap harinya teman-teman ya, merasakan tidak nyaman, iya. Nah itu teman-teman ya, merasakan was-was setiap hari, bahkan setiap menitnya. Nah itu teman-teman ya, kemudian sering mengalami ketakutan ini itu hadir juga gitu teman-teman ya. Pikiran kita itu terganggu juga gitu teman-teman ya. Jadi pikiran kita itu selalu berpikir tentang penyakit, kemudian yang lebih dominan itu kematian lah, umur tidak panjang lah, dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pada intinya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu setiap harinya itu selalu merasakan hal-hal yang negatif gitu teman-teman, dari mulai kegiatan sampai perasaan sampai pikiran juga. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, banyak yang penasaran juga gitu teman-teman ya, Pak bagaimana nih cara menjalani kehidupan kita saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Untuk perjalanan saya teman-teman ya dibagi 3 teman-teman ya, yaitu ketika sedang di 40% kesembuhan teman-teman, atau ya boleh dikatakan yang sedang parah-parahnya gitu teman-teman ya.
Kemudian menjelang di 70%, teman-teman, di 70% itu saya sedang melakukan proses pelatihan atau penanganan gitu teman-teman ya. Dan kemudian di ambang 95%, di situ sedang proses pemulihan teman-teman ya, benar-benar proses pemulihan. Nah itu teman-teman, nah makanya di season kali ini saya akan ceritakan dulu masalah kesehatan saya itu di ambang 40% teman-teman, yaitu sedang parah-parahnya. Bagaimana cara menjalani kegiatan saya waktu di ambang 40% teman-teman ya. Kalian boleh simak sampai akhir teman-teman ya, biar kalian itu ya agak tenang gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, pikiran kita itu selalu kemana-mana ya. Wah ini jangan-jangan gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu berbahaya gitu teman-teman ya, bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis biar kalian itu ada ketenangan. Ternyata gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, kemudian kaliannya harus tenang. Nah itu teman-teman ya. Di ambang kesehatan saya waktu di ambang 40% itu boleh dikatakan sedang parah-parahnya gitu teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu saya tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, hanya berbaring saja. Bahkan ketika dia parah-parahnya itu, jangankan untuk melakukan kegiatan yang lain teman-teman ya, untuk bangun dari tempat tidur saja itu sulit teman-teman ya. Jadi untuk bangun untuk nyender gitu teman-teman, itu saya nggak bisa teman-teman ya. Jadi bisanya itu cuma nengok kanan kiri, itu saya nggak bisa bangun teman-teman ya. Dan makan juga sudah tidak bisa waktu itu gitu teman-teman ya. Dan yang lebih parahnya itu ketika saya tertidur itu saya sudah tidak ingat apa-apa teman-teman ya. Jadi hanya teringatnya itu hanya tentang menghadapi kematian saja teman-teman ya. Dan ketika mata melek itu saya sempat mental saya itu sempat turun banget gitu teman-teman ya, karena ketika melek itu di sekeliling itu banyak orang yang ngaji. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu itu ketika di ambang 40% teman-teman, saya lagi parah-parahnya itu saya merasa sedih teman-teman ya, merasa sedih iya, merasa takut iya menghadapi kematian teman-teman ya. Kemudian pokoknya untuk hal-hal negatif itu hadir terus teman-teman. Jadi sifat senang, ada rasa bahagia itu tidak ada sama sekali teman-teman ya. Karena waktu itu ya keadaan fisik itu ya nggak normal teman-teman ya. Kita lemah, letih, lesu gitu teman-teman, yang nggak ada gairah sama sekali, sudah jelas gitu teman-teman ya. Tidak bisa bangun sudah pasti, karena itu waktu itu saya nggak masuk makan gitu teman-teman ya. Kemudian dari pikiran juga ya nggak nyaman teman-teman ya, karena waktu itu melihat sekeliling banyak orang yang ngaji. Jadi pikiran itu selalu melayang kemana-mana gitu teman-teman. Wah inilah akhir hidup saya. Nah itu teman-teman, nah pada dasarnya, pada intinya sudah pasti ya, kegiatan saya waktu di ambang 40% itu tidak ada sama sekali. Karena di ambang 40% itu ketika yang sedang parah-parahnya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang tidak merasa seperti saya, teman-teman bersyukurlah gitu teman-teman ya. Berarti kalian itu tidak terlalu parah gitu teman-teman. Tetapi kalau untuk saya pribadi waktu itu, saya parahnya seperti itu teman-teman ya. Di bulan-bulan pertama mungkin saya bisa melakukan kegiatan gitu teman-teman ya. Saya bisa berobat ke dokter, saya bisa berobat ke rumah sakit gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang waktu itu tidak ada perbaikan, akhirnya kondisi saya itu semakin ngedrop waktu itu teman-teman ya. Semakin ngedrop, kemudian ya semakin turun lah, dari mulai fisik, perasaan, semuanya, dari mental juga semakin turun gitu teman-teman ya. Nah akhirnya waktu itu ketika di ambang 40% itu jujur saya tidak bisa menceritakan tentang kegiatan saya gitu teman-teman ya, karena di ambang 40% itu untuk saya pribadi teman-teman ya, saya tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, hanya terbaring lemas gitu teman-teman ya. Kemudian selalu teringat tentang kematian teman-teman, karena memang melihat kondisi saya waktu itu seperti itu teman-teman, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bangun gitu teman-teman. Bahkan untuk kencing saja itu kencing sampai di botol teman-teman ya. Sebetulnya malu ya saya menceritakan ini karena itu aib saya sebetulnya teman-teman, tetapi karena banyak sekali yang DM, Pak tolong ceritakan proses menjalani kehidupan Bapak waktu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya saya ceritakan di ambang ketika sekarang lagi parah-parahnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk kencing saja itu tidak bisa teman-teman. Jadi kencing itu pakai botol mineral teman-teman ya.
Jadi ketika habis kencing paling dilempar gitu teman-teman ya sama keluarga, dibuang gitu teman-teman ya. Dan untuk BAB itu saya nggak BAB waktu itu, lama nggak BAB-nya teman-teman ya, bisa 2 minggu sekali gitu teman-teman ya, bahkan dulu itu sempat hampir 1 bulan ya, 1 bulan kurang lah, 3 minggu saya nggak BAB teman-teman ya. Jadi untuk BAB itu saya jarang teman-teman, makanya waktu itu BAB saya itu jarang dibersihkan teman-teman sama keluarga itu ya, karena jarang BAB-nya. Nah itu teman-teman. Tetapi untuk kencing itu kencing paling 2 hari sekali gitu teman-teman ya. Kemudian paling seringnya itu 1 hari sekali itu, dan jarang ya paling malam gitu teman-teman ya. Nah itu kegiatan saya waktu di ambang 40% teman-teman. Tetapi kalian jangan terlalu khawatir, kalian jangan terlalu resah, kalian jangan takut gitu teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena setiap orang itu kondisinya berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Yang tidak itu kayak macam saya teman-teman ya. Saya itu waktu itu tidak kuat gitu teman-teman ya. Jadi sampai orang itu menganggap saya itu ya mau meninggal gitu teman-teman ya. Makanya dikelilingi sama orang-orang yang ngaji gitu teman-teman ya. Walaupun yang keliling yang ngaji itu kebanyakan dari pihak keluarga. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih bisa jalan-jalan, kemudian masih bisa duduk-duduk manis gitu teman-teman ya, bersyukurlah gitu teman-teman ya, berarti kalian tidak terlalu parah. Nah itu teman-teman, yang harus kalian lakukan itu adalah sekarang itu yang pertama ya bersyukur. Kemudian gimana caranya nih supaya sekarang itu gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang kalian derita itu cepat berlalu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian pengen cepat berlalu ya, kalian kembalikan lagi 3P-nya gitu teman-teman. Pola makannya tetap dijaga sih sebetulnya teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga. Walaupun untuk pola pikir itu kadang agak sulit teman-teman ya. Agak sulit karena apa ya? Ketakutan di dalam pikiran kita itu ya tidak bisa tidak bisa dihindari teman-teman. Kadang kita suka mengalihkan perhatian gitu teman-teman, tetapi untuk ingatan tentang kematian itu selalu hadir teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalian nggak usah khawatir, itu kalian nanti bakalan terlewati teman-teman. Kalian tenang saja, nanti juga gangguan yang kalian alami itu bakalan terlewati, kalian bakalan sembuh lagi. Nah itu teman-teman, kalian bakalan sehat lagi. Kalian harus jangan patah semangat ya. Kalian jangan patah semangat. Kalian harus punya tekad yang kuat. Kalian harus selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan membaik, bakalan sehat, bakalan sembuh total. Bahkan saya itu berani berjanji sama kalian teman-teman ya, kalian itu bakalan membaik teman-teman. Kalau seandainya kalian itu cuman dapat gangguan asam lambung saja teman-teman, asam lambung GERD diabetes psikosomatis teman-teman ya, kalian bakalan membaik, kalian bakalan sembuh. Bahkan saya berani berjanji sama kalian. Nah itu teman-teman, nah, makanya kalian gak usah khawatir, kalian gak usah ditakutkan, kalian gak usah cemas. Wah Pak, jangan-jangan nih gangguan yang saya derita ini tidak akan membaik nih selamanya. Jangan-jangan nanti saya itu matinya itu bakalan dalam keadaan seperti ini. Tidak seperti itu teman-teman ya. Kalian bakalan sembuh total gitu teman-teman. Kalian gak usah takut tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak menyebabkan kematian teman-teman ya. Yang menyebabkan kematian itu adalah yang pertama takdir, kemudian yang keduanya itu gangguan yang berbahaya. Sementara gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang fokus saja di 3P-nya, kemudian selalu menanamkan dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu yang kalian derita itu bakalan membaik. Biar kalian itu tidak terlalu teringat tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalian selalu teringat, wah jangan-jangan nih saya mendekati kematian. Nah biar terhindar seperti itu teman-teman, makanya selalu menanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian itu bakalan membaik teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi buat teman-teman yang sekarang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bagaimana cara menjalani kehidupan saat terkena gangguan asam ketika di ambang 40% teman-teman ya. Di ambang 40% itu saya nggak banyak kegiatan teman-teman ya, karena waktu itu sedang di parah-parahnya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan itu hanya terbaring, kemudian makan bubur waktu itu ya, seputaran itu aja sih sebetulnya teman-teman, yang nggak ada kegiatan sama sekali.
gitu teman-teman ya, karena untuk bergerak itu agak sulit, jangankan untuk bergerak ya. Jadi untuk bangun saja itu sulit teman-teman, yang nggak ada tenaga sama sekali. Dan waktu itu kenapa saya itu bisa berbaring begitu lama gitu teman-teman ya, karena itu waktu dulu itu saya cukup bodoh gitu teman-teman. Kenapa saya katakan cukup bodoh? Ya karena orang yang hidup itu bisa bergerak, ada tenaga itu ya karena ada makanan yang masuk gitu teman-teman. Sementara waktu itu saya tuh makannya itu nggak masuk teman-teman ya, karena ketika makan saja itu sulit ya. Jadi ketika makan 1 sendok agak mual gitu teman-teman. Jadi saya itu waktu itu nggak mau makan. Nah itu teman-teman kesalahan saya di situ gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika mulai memahami bahwa orang yang hidup itu ada tenaga itu dari makanan gitu teman-teman. Makanya waktu itu saya mencoba makan bubur dipaksakan, dan ketika dipaksakan makan bubur itu teman-teman ya, selang 1 hari 2 hari itu saya mulai bisa bergerak teman-teman ya. Saya mulai bisa nyender gitu teman-teman. Saya bisa menggerakkan kaki dan tangan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang lagi malasnya makan karena gangguan aslam itu ya, jujur ya, untuk makan itu nggak ada selera teman-teman ya. Saya katakan paksakan saja teman-teman ya, karena pada dasarnya orang sakit itu tidak akan membaik tanpa makan gitu teman-teman. Mari berpikir logika saja. Orang bisa bergerak, orang bisa bertenaga gitu teman-teman ya karena ada makanan teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang lagi malas-malasnya makan, usahakan kalian makan harus masuk gitu teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya makanan itu tetap masuk sama kalian gitu teman-teman, ibarat kalian itu tenaganya tetap hadir gitu teman-teman, kemudian biar perbaikannya itu lebih cepat. Nah itu teman-teman yang makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya nggak panjang lebar karena untuk kegiatan apa ya di ambang 40% itu nggak ada yang harus diceritakan gitu teman-teman ya, karena nggak ada kegiatan sebetulnya di sana itu teman-teman ya. Saya itu hanya berbaring gitu teman-teman ya, kemudian ya hanya terpikir tentang kematian, kemudian berpikir tentang wah ini umur saya nggak panjang lagi, hanya seputaran seperti itu saja teman-teman ya. Itu kegiatan saya waktu di ambang 40%. Nah bagi teman-teman yang pengen tahu di ambang 70%, tolong tonton videonya nanti ya. Di season berikutnya saya akan ceritakan tentang bagaimana cara menjalani kehidupan saya ketika di ambang 70%. Nah itu teman-teman, nah, makanya biar teman-teman itu dapat notifikasi ketika ada video terbaru saya, nah makanya tekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat pemberitahuan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi apa ya, ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.